Hai Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Selamat ulang tahun. Nah, seperti biasa, gue langsung aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar jadi sangat mungkin. Pesannya buat kalian juga. Kalau nggak cocok, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton. Nggak hanya sun sign kalian, tapi moon sign juga, rising atau ascendant sign kalian ya. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand. 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Cancer di bulan Juli. Oke. Rider, ini apa namanya? Transformation yang gue ingat. Under the deck, jangkar. Jantung bacaan kalian, The Rider. The Rider ini pembawa pesan akan perubahan yang akan terjadi. Jadi entah kalian mungkin lagi menunggu notice ya, pesan yang akan membawa perubahan. Dan bouquet ini hadiahnya untuk sebuah perubahan itu sendiri. Mungkin semuanya itu tentang stabilitas. Secara emosional mungkin, atau anak ya, bersangkutan dengan anak. Ini juga hadiah atau apresiasi. Apresiasi itu mungkin bentuknya dalam bentuk stabilitas, transformasi menuju ke hal-hal yang stabil. Oke, langsung aja ke Lucky Tarot. Kita lihat dengan segala perubahan energi yang ada di bulan Juli, perubahan planet, pergeseran energi semesta, dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Cancer di bulan Juli? New Moon konjang dengan Lilith, Black Moon Lilith ya. Jadi New Moon itu konotasinya adalah bulan baru ya, yang konotasinya adalah new beginning, kehidupan baru, awal, sebuah awal ya. Konjang yaitu bersanding dengan Black Moon Lilith. Black Moon Lilith itu segala sisi emosional kita yang selalu kita kuburi, yang selalu kita tidak pedulikan ya, kita selalu tekan, kita ingin selalu kubur, tidak diakui. Jadi ada pemberontakan di situ untuk hal-hal yang sifatnya selama ini kalian press, kalian akan ungkapkan. Dengan segala perubahan energi planet yang ada di bulan Juli, dampaknya apa sih Cancer? Rumah pertama, Jupiter, Wheel of Fortune. Rumah kedua, The Sun. Rumah ketiga, Justice. Rumah keempat, The Fool. Rumah kelima, Death. Rumah keenam, The World. Rumah ketujuh, The Star. Rumah ke-8, The Hierophant. Rumah ke-9, The Chariot. Rumah ke-10, Judgment.
Rumah ke-11 The Tower. Rumah ke-12 The Empress. Under the Deck The Temperance. Oke. Gue nggak akan buka atau baca ke-12 kartu ini, tapi gue hanya akan baca perubahan-perubahan pada rumah-rumah atau nggak planet, pergeseran planet itu kemana, dan gue hanya menjelaskan yang memang berdampak, yang emang kena gitu buat Cancer. Nggak semuanya harus gue jelasin dari ke-12 rumah atau ke-12 kartu ini ya. Ini 12 kartu, 12 zodiak ya, karena kita semua punya 12 bagian itu. Oke. Tanggal 1 langsung tanggal 5 Mars meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Aries buat Cancer itu di rumah ke-10. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goals. Dan Aries dan Mars meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Nah, Taurus itu di rumah 11. Rumah 11 itu tentang society, tentang lingkungan sekitar kita, tentang network, teman-teman, sahabat, ya, aspirasi kita terhadap sekitar kita, harapan-harapan, sosial media, teknologi, ya, keadilan sosial dan rasa kemanusiaan. Itu rumah ke-11. Taurus buat Cancer itu ada di rumah ke-11. Dan Mars masuk ke Taurus. Di rumah Taurus kalian dapat The Tower. Mungkin kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan. Pokoknya ada kejutan-kejutan di situ. Mars The Tower itu sifatnya The Tower itu sifatnya sangat shocking, mengejutkan, sesuatu yang sifatnya mendadak. Dan Mars di Taurus itu sifatnya punya determinasi yang tinggi dan agak keras kepala. Membedakan determinasi dan keras kepala itu tipis bedanya. Karena determinasi punya tekad hati yang kuat, keras kepala pikiran. Nah, Mars itu kan sifatnya warrior, kesatria, agak sedikit patriotik. Untuk visi atau tujuan untuk aspirasi yang lebih tinggi, ya, untuk lingkungan sosialnya, ya, rasa kemanusiaan, keadilan sosial, ya, yang sifatnya untuk komunitas gitu, untuk kebersamaan. Akan ada kejutan-kejutan di situ. Ya, karena Taurus itu tentang nilai, ya, tindakan-tindakan yang sifatnya punya nilai atau ya, bisa dibilang legacy, apa yang bisa kita wariskan untuk lingkungan sosial kita sendiri. Tindakan apa, determinasi kita tuh apa ya. Kalau selama Mars di Aries di rumah ke-10 tentang long term goals, karir, reputasi, kalian kan dapat judgment nih. Jadi kalian di situ sudah terbentuk ya, kalian sudah menilai. Jadi mungkin karena berhubung tanggal 1 itu ada Mars masih di Aries ya. Tanggal 1 Juli dia konflik, ada energi planet, ada planet aspek Mars square Pluto ya. Pluto itu di Capricorn. Pluto itu planet transformasi, perubahan-perubahan, sedangkan Mars itu tentang tindakan-tindakan untuk ke depan, goal ke depan kalian, jangka panjang kalian, tentang karir atau reputasi yang kalian ingin bangun. Dan dengan transformasi planet Pluto ada di Capricorn, itu Capricorn buat Cancer ada di relationship atau partnership ya. Yang mana kalian ada the star. Kalian mencoba untuk memulihkan energi kalian sendiri dari hal-hal yang bukan kalian.
Jadi kalian ingin mengembalikan energi sejatinya diri kalian sendiri gitu ya, entah itu dalam internal kalian sendiri dengan relationship dengan kesadaran tertinggi kalian sendiri ya. Hubungan relationship dengan diri kalian sendiri, karena semua yang terjadi di dalam kita itu akan tercermin yang keluar, eksternal, relationship dan partnership dengan sekitar kita ya. Jadi kalian ingin mewujudkan apapun karena semua itu cerminan ya, cerminan kita dari dalam diri kita sendiri. Jadi we all the stars kan gitu, kita semua adalah bintang-bintang itu sendiri. Bagaimana kita mengeluarkan cahaya kita sendiri dari dalam untuk membangun relationship atau partnership keluar gitu. Itu semua berdasarkan bagaimana kalian menilai tentang long term apa yang kalian ingin capai di kemudian, reputasi apa yang kalian ingin wujudkan, dan tindakan apa berdasarkan nilai-nilai yang bagaimana yang kalian ingin ciptakan, lakukan, tindakan yang seperti apa. Oke. Dan tanggal 5 itu juga Merkuri meninggalkan Gemini masuk Cancer. Gemini buat Cancer itu ada di rumah ke-12 ya kan, ada 12 zodiak ya kan. Kalau gue lagi bacain Cancer, artinya Cancer ada di rumah pertama, yang mana Gemini ada di rumah ke-12 karena Gemini sebelum Cancer. Jadi rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya di luar materi, atau bisa dibilang hal-hal yang sifatnya spiritual, atau tentang alam bawah sadar kita sendiri, tentang karma, tentang ending, closure. Jadi Gemini masuk ke Cancer, Gemini kan masuk ke Cancer, maaf, Merkuri masuk ke Cancer meninggalkan Gemini ya. Jadi dia cukup lama tuh Merkuri di Gemini. Merkuri di Gemini itu kan Merkuri di rumahnya sendiri, energinya double karena ruler planetnya planetnya Gemini itu adalah Merkuri itu sendiri. Merkuri itu tentang persepsi, mindset ya, komunikasi, pengetahuan dan wawasan kita. Nah, begitu dia meninggalkan Gemini ya, dia agak melemah masuk ke Cancer. Cancer itu dia elemen air, sifatnya emosional. Jadi yang perlu kita sadarin, yang perlu kalian sadarin adalah di saat, nggak hanya untuk Cancer nih ya, tapi untuk semua ya, di saat Merkuri ada di Cancer, pemikiran-pemikiran kita, persepsi-persepsi kita itu sangat terkondisikan oleh sisi emosional kita. Okay. Dan karena Cancer rumah pertama ya, kalian dapat di rumah pertama, di rumah Cancer itu sendiri ada the wheel of fortune, roda keberuntungan, tentang arah kalian yang punya kendali dalam menentukan arah. Nah, rumah pertama itu tentang apa sih? Citra diri kalian sendiri, bagaimana kalian terlihat, maksudnya bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, citra yang seperti apa yang kalian ingin orang lain lihat dari kalian, dan kalian punya kendali, kalian yang pegang kendali, bagaimana kalian ingin dilihat. Nah, jadi ini energi Jupiter lagi di Aries. Lagi-lagi Mars baru meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Nah, Jupiter juga ada di Aries.
Aries itu rumah ke-10, karir, reputasi, dan long term goal kalian. Bagaimana kalian ingin ceton itu berdasarkan penilaian kalian sendiri. Nilai-nilai yang kalian pegang sendiri tentang pemahaman kalian sendiri. Ya. Tentang bagaimana kalian mengendalikan sisi emosional kalian sendiri. Ingat, persepsi, Merkuri, ya, persepsi atau komunikasi, wawasan kalian itu selama Merkuri ada di Cancer, dia sangat dikendalikan oleh, sangat terkondisikan oleh sisi emosional. Yang kita perlu sadarin itu ya, arahnya kemana. Penilaian-penilaian seperti apa yang kita ingin create, ciptakan, dengan rasa yang seperti apa, terkondisikan nggak? Oke. Itu Merkuri di Cancer tanggal 13, full moon di Capricorn. Seperti gue tadi bilang, Pluto juga ada di Capricorn. Capricorn buat Cancer itu ada di rumah ke-7, relationship atau partnership, entah itu personal, entah itu profesional. Energi itu tanpa label. Pikiran kita yang memberi label. Mau personal ke, mau profesional ke, hati kita cuma satu, badan kita juga cuma satu. Dan jelas bagaimana relationship kita dengan diri kita sendiri, dengan kesadaran kita, itu relationship internal yang selalu tercerminkan pada eksternal. As within, so without. As above, so below. Seperti di atas, begitu juga di bawah. Seperti di dalam, begitu juga di luar. Jadi kalian di rumahnya Capricorn, di rumahnya relationship, ada the star. Saatnya kalian kembali memijarkan terang dari dalam diri kalian sendiri untuk mencapai apapun yang kalian inginkan itu terwujud. Kembali ke sinar jati diri kalian sendiri dari dalam, sehingga frekuensi yang terpancarkan itu akan menarik semua atau terrealisasi sesuai atau sefrekuensi dengan dalam diri kalian sendiri. Wish fulfillment, the star. Ini energinya Aquarius, by the way. Dan di rumahnya Aquarius, karena ini rumahnya Capricorn, rumah ke-7, relationship, Aquarius ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu bagaimana kalian berbagi. Rumah ke-8 itu berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Rumah ke-8 itu rumahnya Aquarius buat Cancer. Rumah Aquarius itu ada Saturn di situ. Saturn itu hal-hal yang sifatnya mengikat, hal-hal yang sifatnya membumi, hal-hal yang sifatnya semua yang duniawi itu Saturn membatasi, dia mengatur juga. Dan di rumah ke-8, di rumahnya Aquarius, kalian dapat di Hierophant. Hierophant energinya Taurus. Ini tentang tradisi. Kalian mungkin memegang nilai-nilai tradisi, ya, patuh terhadap tradisi. Cancer patuh terhadap yang namanya fondasi atau keluarga, ya, komitmen. Bisa juga agama, institusi, nilai-nilai itu. Dan di rumahnya
ini kan energi Taurus ya. Di rumahnya Taurus, di rumah 11, tentang society itu sendiri. Ada The Tower, ada hal lain mengejutkan. Nah, di rumah ke-8 ini berbagi ini juga termasuk joint venture ya. Termasuk warisan, termasuk properti, ideologi, finansial, hal-hal yang sifatnya milik bersama. Juga power, ya, kontrol, juga hal-hal yang sifatnya tabu. Mistis, ya. Anyway, ini energi Taurus. Yang mana di rumah Taurus ada The Tower. Mars itu sendiri yang ada di Taurus. Ya. Jadi kalian akan mengejutkan, mungkin ada hal-hal yang sifatnya akan kalian mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya tidak biasanya, entah itu kalian atau terjadi pada kalian, tentang komitmen-komitmen atau tradisi, bahkan kepatuhan-kepatuhan terhadap nilai-nilai itu sendiri. Contoh, mungkin ada yang mulai untuk tidak komit, tadinya komit pada nilai-nilai tradisi, dia mengejutkan ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tradisi, atau komitmen, atau apapun yang namanya yang kalian patuhi. Itu dalam hal ini, pembahasan ini dalam hal mendapatkan energi sejatinya diri kalian sendiri untuk mencapai relationship ya, dengan jati diri kalian sendiri. Ini gue yakin, ini gue, atau gue diajarin begini, gue harus begini. Beda loh. Tanggal itu full moon di Capricorn ya. Energinya konotasinya dari full moon atau purnama itu adalah ending, closure, letting go, release, ya, melepaskan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan lama dan fokus pada intensi jangka panjang ke depan, fokus pada hal-hal yang lebih sifatnya mulia, lebih tinggi, lebih diri kalian sendiri, apapun itu yang menurut kalian lebih tinggi. Tanggal 17 Juli Venus masuk ke Cancer, meninggalkan Gemini. Kalau Venus di Gemini itu sifatnya sangat sociable itu sangat aktif dan sosial, senengnya senengnya ngumpul-ngumpul ya kan, clubbing, nongkrong ya kan? Pokoknya gaul lah ya kan? Venus di Gemini. Nah, tanggal 17 itu Venus masuk ke Cancer, jadi dia sifatnya lebih ke merawat. Venus itu kan money and relationship, jadi sifatnya mumpuni, apa sih, ngerawat tentang arah bagaimana kalian, jadi kalian ingin merepresentasikan diri kalian itu seperti apa. Jadi kalau kalian itu kalian ingin merawat diri kalian sendiri, citra diri kalian, jadi kalian bukan harus ya, nggak ada yang harus sih soalnya. Jadi buat gua, setidaknya buat gua nggak ada yang harus, buat kalian terserah. Yang jelas maksud gua di sini adalah menyadari bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kalian sendiri, citra diri yang seperti apa yang kalian ingin ciptakan.
energi Venus di Cancer itu sangat nge-support, sangat ngedukung kalian misalnya terpesona lah ya. Mungkin jadinya kayak gitu kali. Jadi kalian ingin merawat selalu ya, merawat relationship antara teman-teman kalian, aktivitas sosial kalian, network kalian ke arah yang memang satu frekuensi dengan kalian, yang kalian stick dengan itu gitu loh. Kalian stick dengan jati diri kalian sendiri. Kalian akan lebih fokus pada diri kalian sendiri. Susah amat ngomong gitu aja ya. Itu maksud gue. Kayak nalar gue agak-agak lama. Tanggal 19 ya, Venus Merkuri masuk ke Leo, meninggalkan Cancer. Capek juga itu punya Merkuri di Cancer ya, yang mana cara berpikir kita sangat terkondisikan oleh sisi emosional kita tuh capek loh. Berbahagialah kita di saat Merkuri masuk ke Leo, meninggalkan Cancer. Karena artinya fokus kita dengan energinya di Leo ya, dimana di rumah Leo itu ada di rumah kedua buat kalian ya. Rumah kedua itu tentang nilai ya. Apapun yang bernilai atau berharga buat kalian, bagaimana kalian mencintai dan menghargai diri kalian sendiri ya. Kalian dapat pesan. Matahari ada di situ juga. Matahari tentang arah kalian sendiri, representasi yang kalian ingin ciptakan itu apa, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Okay. Bagaimana nilai-nilai kalian itu terpancar, terekspresikan gitu. Dengan Merkuri ada di Leo, Merkuri ada di rumah kedua ya. Kalian akan mengkomunikasikan, mengekspresikan nilai-nilai kalian secara gamblang. Tanggal 22 Matahari masuk ke Leo. Matahari masuk ke Leo dan meninggalkan. Jadi kalian udah yakin, seyakin-yakinnya tentang nilai yang kalian pegang sendiri setelah kalian healing ya. Artinya kalian lebih punya determinasi yang tinggi untuk mewujudkan, merealisasikan apapun yang kalian pegang, kalian yang menurut kalian itu punya nilai gitu. Aspirasi-aspirasi kalian yang kalian ingin wujudkan di lingkungan sekitar kalian atau komunitas kalian. Kalian dapat terang lah, karena mendapatkan kebenaran di situ. Tanggal 28 New Moon di Leo. Ya. Dengan energi New Moon itu konotasinya adalah awal, beginning, new beginning. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang bernilai tadi. Kalian punya semangat dan determinasi yang tinggi. Jupiter retrograde di Aries, tanggal yang sama 28 ya. Jupiter retrograde. Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita. Dimanapun dia berada, karena dia lagi di Aries sekarang, buat kalian itu ada di rumah ke-10, karir, reputasi, dan long term goal kalian ya. Dimanapun Jupiter itu berada, karena dia planet terbesar, dimanapun dia berada, dia akan membesar-besarkan hal itu. Okay. Jadi retrograde di sini artinya Jupiter itu juga planet keberuntungan. Jupiter itu juga karma spiritual kalian, dan kalian dapat judgment berdasarkan penilaian-penilaian kalian sendiri. Bagaimana dan kemana arah
kalian ingin merealisasikan atau mewujudkan, menciptakan citra diri kalian sendiri, reputasi kalian, itu kalian akan dapat spotlight, mungkin spotlight, entah itu baik buruk ya, tergantung penilaian kalian sendiri. Kalau baik bisa jadi baik banget, spotlight. Kalau buruk bisa jadi buruk banget. Jadi hati-hati. Tanggal 31 Uranus konjang North Node. Uranus di Taurus, North Node di Taurus, dia bersanding, dan Mars juga di sana, di Taurus juga. Tara. Jadi di akhir Juli mungkin setelah kalian mendapatkan terang ya, mendapatkan pencerahan tentang nilai-nilai sejatinya diri kalian sendiri, tentang bagaimana kalian ingin mewujudkan atau merealisasikan aspirasi kalian, kalian mulai tergerak untuk melakukan gebrakan-gebrakan yang tidak biasanya untuk mencapai yang kalian inginkan. Secara overall, under the deck, alam bawah sadar kalian saat ini adalah The Temperance. The Temperance itu energi Sagittarius. Energi Sagittarius buat kalian Cancer, Sagittarius itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu tentang keseharian, rutinitas, tentang kesehatan, tentang bagaimana kalian mengatur waktu kalian, tentang bagaimana kalian berorganisasi. Dan di rumah ke-6 ya, di rumah Sagittarius itu ada the Word. Ini energi Saturn. Saturn itu sifatnya sangat membumi, grounded, sangat membatasi. Dia menciptakan peraturan-peraturan. Mungkin kalian merasa terbatasi pada keseharian kalian. Entah itu juga masalah kesehatan, entah itu masalah komitmen kalian sendiri atau tradisi kalian sendiri, sehingga kalian merasa terikat, terbatasi. Energi Saturn. Dan dengan energi Temperance, kalian mencoba untuk healing, bersabar dengan proses kalian sendiri untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama, untuk kebebasan kalian sendiri yang lebih bisa kalian, yang kebebasan kalian sendiri, yaitu melampaui batas-batas kalian sendiri. Karena batas-batas itu, karena ini sifatnya membumi, Saturn, duniawi. Ada nilai-nilai, ada batas-batas yang itu tergantung pada persepsi kalian sendiri untuk kalian lampaui atau tidak. Karena pada bagaimana citra diri kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, ada Jupiter. Jupiter itu tentang karma spiritual, tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas diri kalian sendiri dari keterbatasan duniawi. Komitmen itu sendiri, tradisi itu sendiri, nilai-nilai yang buat Cancer sifatnya sangat feminin kali ya. Ya fondasi, yang modelnya itu fondasi itu sendiri. Itu tergantung pada persepsi kalian. Custom, kebiasaan-kebiasaan, tradisi itu sendiri.
baju kita, bagaimana kita merepresentasikan diri kita sendiri, custom, kebiasaan, adat yang harus ditanggalkan sejenak untuk kebebasan kalian sendiri yang sifatnya spiritual tanpa batas jiwa kita. Arahnya mau kemana tadi? Oke, sekarang terakhir dari Lucky Tarot segitu aja. Terakhir satu kartu aja dari Universe Tarot. Petunjuk apa untuk Cancer di bulan Juli? Wish, banyak amat. Gue ngambil yang ini. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Saya akan melakukan apapun yang memang dibutuhkan untuk mendekatkan diri kepada kesadaran yang tertinggi. Oke, udah segitu aja Cancer, semoga berguna dan sampai ketemu ya. Selamat tahun.